Sadar atau tidak bahwa trauma yang kamu alami sebenarnya itu dasarnya bisa jadi dari masa kecil, ya. Dari masa kecil yang mungkin saja dibentuk berulang-ulang kali, ya, atau bisa juga terjadi tetapi menjadi satu peristiwa yang dahsyat dan itu menetap di pikiran bawah sadarmu. Contoh yang paling utama adalah saya bingung kenapa ada orang yang takut gelap gitu. Setelah berbicara, apakah dia takut mungkin ada hal-hal yang aneh, ya kan, setan dan sebagainya. Dia bilang tidak. Terus saya tanya lagi, apakah dia takut dengan hal-hal yang mengerikan, misalnya ada orang yang mau mukul, ada orang yang mau berbuat jahat dan sebagainya. Dia bilang tidak. Lalu kenapa dia begitu ketakutan, begitu paranoid ketika lampu mati total dan sebagainya. Nah, setelah ditelaah, ya, ngobrol, interview, lalu mendalami dan ada sesi terapinya. Ternyata dia pada saat kecil itu setiap ada sesuatu dia dikurung, ya, di satu ruangan, ya biasanya kamar mandi kah atau apa, dan dimatikan lampunya berulang kali dan bahkan itu berlangsung bukan sehari dua hari tapi tahunan. Akibatnya apa? Akibatnya ketika ada suasana gelap itu masuk ke dalam bawah sadarnya, kamu bersalah, ya, kamu bersalah, kamu pantas mendapatkan ini dan kamu adalah orang yang sedang menjalani hukuman. Mungkin bagi sebagian orang itu terlihat lucu, ya, lucu ya kan, dibecandain, matiin lampu dan sebagainya. Tapi bagi orang yang mengalami itu sangat tersiksa, sangat luar biasa dan bisa menjadi goncangan batin, goncangan mental, goncangan jiwa dan sebagainya. Dan trauma-trauma itu harus disembuhkan ya di terapi, khususnya hipnoterapi. Yang saya ingin bagikan kepada Anda, bisa jadi ada satu ketakutan, ada trauma-trauma di mana itu memang terjadi karena program waktu masih Anda kecil. Jadi hati-hati ketika Anda sebagai orang tua, ya, kamu sebagai orang tua itu menanamkan program-program yang aneh-aneh kepada anak, ya kan? Tapi kan itu program itu tujuannya adalah untuk membuat satu batasan untuk agar anak itu nurut, betul. Tapi kalau kamu memberikan program yang salah, otomatis itu akan bisa berlangsung bahkan permanen seumur hidupnya. Bahaya ya. Misalkan contoh lagi, oh kalau kamu hujan, ya, kamu akan sakit demam, sakit demam dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya ada beberapa orang ya yang ekstrim itu dia jarang mandi, ya, jarang mandi. Atau bahkan ketika dia ke hotel, ya, dinas ke hotel, nyalain shower kan kayak aliran air gitu ya, kayak seperti hujan, itu takut sekali dan bahkan tidak mandi. Jadi hanya cuci muka aja. Kalau air yang genangan gitu ya, bak mandi atau bathtub itu nggak ada masalah. Tapi kalau air yang menyiram itu, yang seperti hujan, dia takut sekali, ya. Atau bahkan ketika dia nyuci mobil keciprat air aja dia langsung demam, padahal tidak ada indikasi apapun, ya, tidak ada dia sedang sakit kah, dia sedang drop staminanya dan sebagainya. Jadi benar-benar kamu sebagai orang tua tuh harus waspada, memilih apa yang kamu ucapkan kepada anak-anakmu, apa yang kamu programkan, apa yang kamu buat sedemikian rupa itu bisa masuk. Itulah kenapa ada peribahasa yang disebut namanya golden age. Ya, golden age itu adalah dimana otak anak-anak itu masih terbuka faktor kritisnya. Ya, makanya ada batita, balita, ya kan, terus ada golden age sampai 7 tahun, 13 tahun. Yang mungkin kalau 13 ada di ayat-ayat suci, ada di hadis dan sebagainya. Kenapa 13 tahun? Yaitu masa haid dan sebagainya, dan ternyata itu masa transisi. Nah, makanya mulai sekarang coba untuk mengatur kata-kata Anda, mengatur makna kamu, ya, kepada anak-anak, dan kamu harus memilih sebenarnya
apakah itu hanya kekesalan kamu karena anak ini hiperaktif misalkan, apakah anak ini sangat pendiam, apakah anak ini memang sulit diatur dan sebagainya. Berarti kamu tidak punya aturan main. Oke, bagi yang pengen ikut boleh WA saya ya, kita ikut pelatihannya bareng-bareng melalui online. Dan ilmunya saya akan beberkan semua, dan nanti ada rekan saya yang memang spesialis anak yang akan membantu Anda dalam memahami kondisi psikologis anak dan bagaimana membuat anak itu nurut, anak itu menjadi respect pada Anda sebagai orang tua, dan itu menetap di bawah sadar anak hingga dewasa atau bahkan seumur hidup ya. Oke, salam gila dari saya.